Baik, bismillah. Materi kita pada pagi hari ini pembukuan sederhana untuk UMKM atau UKM. Nah, pertama pengertian pembukuan ini menurut Undang-Undang KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun tertentu. Nah, sedikit informasi, perbedaan pencatatan dengan pembukuan. Kalau pencatatan itu dilakukan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun. Itu pencatatan. Nah, itu yang kalau wajib pajak yang tidak wajib membuat pembukuan, itu artinya tidak wajib membuat laporan keuangan. Laporan keuangan ini hanya dibikin atau dibuat satu kali dalam satu tahun, yaitu kondisi per 31 Desember tahun yang bersangkutan. Contoh 31 Desember 2022. Maka kondisi per 31 Desember 2022 itulah yang kita sebut dengan kita bikin pembukuannya atau kita bikin laporan keuangannya per 31 Desember tahun 2022. Nah, tapi sepanjang tahun kita wajib membuat yang namanya pencatatan. Kita wajib atau tidak wajib membuat pembukuan, bikin laporan keuangan, tapi yang namanya pencatatan itu wajib kita bikin. Nah, apa saja pencatatan yang wajib kita bikin atau kita buat? Nah, ini kita lanjut dulu. Nah, mengapa akuntansi? Pernahkah kita mengalami hal seperti ini? Mungkin bagi UMKM yang perseorangan atau yang masih baru memulai usaha. Ketika kita sudah memulai usaha selama 6 bulan, kenapa sekarang seluruh modalnya habis tak tersisa? Apakah sebenarnya kita ini jualan ini untung atau rugi? Seperti yang disampaikan oleh Pak Agung tadi, apakah kita jualan ini untung atau rugi? Kita udah 6 bulan buka, tapi kita nggak tahu apakah kita untung atau rugi, atau bahkan modalnya sudah habis tak tersisa. Yang kedua, pelanggan makin banyak, tapi saya tidak pernah tahu apakah bisnis saya menguntungkan atau tidak. Nah, ini yang sering terjadi bagi pengusaha atau pemula atau UMKM pemula. Nah, sebagian besar usaha kecil dan menengah harus tutup karena tidak adanya pencatatan atau pembukuan, gitu loh. Dia tidak Mohon izin Pak mengetahui, Regi, izin ya, Pak, ya, untuk slide-nya tidak jalan Pak. Udah slide, lanjut slide-nya ya Pak ya? udah lanjut, ya, Iya, sebentar, saya masih di slide awal Pak. ini, sorry, ini kelihatan? Sudah Pak. Oke, tadi ini mohon maaf, ini pengertian pembukuan tadi, suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun tertentu. Biasanya ini per akhir tahun 31 Desember tahun yang bersangkutan. Nah, laporan keuangan itu hanya dibikin satu tahun. Pembukuan itu hanya dibikin satu kali dalam satu tahun. Itu yang pembukuan. Tapi pencatatan itu wajib dilakukan sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, atau sepanjang tahun. Nah, ini pentingnya tadi akuntansi untuk mengetahui apakah kita itu sebenarnya setelah melakukan usaha itu untung atau rugi. Karena sebagian besar usaha kecil dan menengah harus tutup karena tidak adanya pencatatan dan atau pembukuan. Nah, mengapa akuntansi? Jika kita membuka usaha sendiri, maka kita harus dapat mencatat dan menganalisa hasil usaha kita. Untuk dapat mencatat dan menganalisa hasil usaha, maka harus memahami akuntansi, ya, apalagi dalam bentuk CV dan PT. Apakah kita yang menjalankan usaha, kita punya anggota, staf, karyawan, dan lain sebagainya yang menjalankan usaha, apakah kita ini untung atau rugi, itu gambarannya dapat kita ketahui dari akuntansi yang kita buat atau kita lakukan sendiri pencatatan dan pembukuannya.
Nah, pada akuntansi ini, kita tidak dapat mengelola apa yang tidak dapat kita ukur. Ya. You cannot manage what you cannot measure. Artinya, kita dapat mengelola apa yang dapat kita ukur. Bagaimana kita mengetahui kita ini untung, rugi, untung atau rugi, sementara kita tidak dapat mengukurnya. Gitu. Jadi, berdasarkan akuntansi, kita dapat mengukur usaha itu ya dari akuntansi, dari pencatatan ataupun pembukuan kita. Dan berikutnya, akuntansi dapat mengetahui apakah bisnis kita menguntungkan atau justru rugi. Nah, dapat membuat laporan keuangan yang diperlukan untuk memperoleh pendanaan dari pihak ketiga, misalnya dari bank atau rekanan pemasok dan lain sebagainya. Nah, ini penting karena bank, apalagi dalam bukan perseorangan, CVPT, itu biasanya bank meminta laporan keuangan kita. Apakah going concern kita dari segi going concern itu maksudnya kelangsungan usaha kita ke depannya dari segi omset, dari segi penghasilan, laba meningkat atau tidak. Dan juga dari segi neracanya mungkin dilihat apakah usaha ini equity-nya kuat atau tidak seandainya dipinjamkan uang oleh bank. Nah, dari segi perbankan, mereka menganalisa untuk dapat diberikan pinjaman dan lain sebagainya itu dari laporan keuangan, dari omset, dari modal dan lain sebagainya. Mereka akan mengukur debt to equity ratio-nya berapa. Seandainya dana dipinjamkan sekian, mereka modalnya atau omsetnya berapa kali pinjaman atau omsetnya berapa kali modal. Nah, itu dipertimbangkan oleh pihak perbankan ataupun pihak ketiga kita, pemasok, seandainya kita diberikan barang tapi bayarnya kredit dan lain sebagainya. Itu dicerminkan dari akuntansi atau dari laporan keuangan. Nah, akuntansi ini yang perlu kita ketahui bahwa akuntansi itu ada prinsipnya, ada dua, cash basis atau accrual basis. Tapi biasanya kita harus taat azas atau konsisten. Apakah kita menggunakan basis kas atau basis accrual? Nah, sedikit penjelasan bedanya apa Pak antara basis kas dengan basis accrual. Kalau basis kas, kita baru mencatat di pencatatan kita ketika ada uang masuk atau uang keluar. Itu baru kita mencatatnya. Sementara kalau menggunakan basis akrual, itu kita baru, walaupun uang belum kita terima, ataupun uang belum kita berikan atau kita transfer, itu kita sudah mencatat terlebih dahulu. Contoh, nah pada basis kas, kalau seandainya kita melakukan penjualan kredit, misalkan pada basis kas kita melakukan penjualan kredit atau pembelian kredit, itu kita belum mencatat apapun. Karena apa? Karena kita tidak ada uang masuk yang masuk ataupun uang keluar karena penjualannya kredit. Tapi kalau basis akrual, ya pada basis akrual, walaupun kita melakukan penjualan kredit atau pembelian kredit, uang belum kita bayarkan atau uang belum kita terima, mereka sudah mencatatnya walaupun barang sudah kita berikan. Contoh, pada saat ini tanggal 3 Agustus, kita menerima barang sejumlah senilai 500 juta misalkan. Tapi barang ini kita bayarkan nanti 5 hari lagi, tanggal 8 Agustus. Nah, kalau menggunakan basis akrual, kita sudah mencatatnya sekarang, transaksi tersebut pada tanggal 3 Agustus. Walaupun itu penjualan atau pembelian kredit di 3 Agustus. Tapi ketika kita menggunakan basis kas atau prinsip kas, maka pencatatannya baru kita lakukan di tanggal 8 Agustus. Kenapa? Tanggal 8 Agustus itulah terjadi pembayaran pengeluaran uangnya, pengeluaran kasnya atau penerimaan kasnya. Nah, itu sedikit perbedaan pencatatan basis kas atau basis akrual. Tapi kita nggak boleh mencampurnya. Kita harus taat azas dan harus konsisten. Kalau basis kas ya basis kas terus, kalau basis akrual ya basis akrual terus. Nah, pencatatan keuangan usaha harus dipisahkan dengan keuangan pribadi. Hal ini untuk mempermudah kita untuk menganalisa hasil usaha perusahaan. Nah, biasanya kalau pengusaha kecil atau UMKM sudah pernah tuh
kalau di Sumatera Barat sudah pernah sering mendengar uang kotak lah, uang kaleng atau uang apa. Nah, itu biasanya membedakan mana yang uang pribadi atau uang penjualan gitu. Tapi sering juga, mohon maaf ini untuk usaha kecil ataupun perseorangan, kadang-kadang untuk anak berangkat sekolah ya, itu ngambil duitnya dari uang kotak atau uang kaleng gitu untuk belanja anak sekolahnya. Itu yang saya maksud tadi pemisahan proses keuangan dipisahkan antara uang usaha dengan uang pribadi, itu harus dipisahkan untuk melakukan pencatatannya, tidak mencampur keuangan pribadi dengan usaha. Nah, itu untuk memastikan apakah kekayaan kita dari usaha itu bertambah atau tidak, gitu loh. Nah, ini konsep objektivitas pencatatan akuntansi harus didasari dengan bukti-bukti, kwitansi, dan tagihan dari pemasok. Tanpa adanya bukti transaksi, maka tidak ada pencatatan akuntansi gitu. Akuntansi tanpa adanya bukti, maka tidak bisa diakui sebagai biaya, tidak bisa diakui sebagai bukti transaksi. Gitu. Nah, sedangkan apalagi dari sisi perpajakan, sisi perpajakan, sedangkan ada kwitansinya aja belum tentu boleh diakui sebagai biaya. Kenapa? Lihat dulu apakah itu berhubungan dengan kegiatan usaha atau tidak. Kalau berhubungan dengan kegiatan usaha maka boleh dibiayakan, yang berhubungan dengan 3M boleh dibiayakan, tapi kalau misalkan tidak berhubungan dengan biaya maka tidak berhubungan dengan usaha dengan 3M maka tidak boleh dibiayakan. Apalagi jika tidak ada kwitansinya atau tidak ada buktinya. Tanpa adanya bukti tidak ada pencatatan akuntansi. Nah, kegiatan yang dicatat hanyalah kegiatan yang nilainya dapat diukur dengan uang. Ya. Nah, kegiatan yang tidak dapat diukur dengan uang tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan. Nah, ini contoh. Contoh ketika dulu pernah ada, nah misalkan toko bangunan dan sebagainya lah. Mereka dia punya pasir, punya batu, tapi dia sampaikan dia tidak beli. Dia tidak beli. Lalu batu dan pasir itu dia dapatkan dari tanah ladangnya, yang tanah ladangnya yang di situ ada sungainya, ada tanahnya yang mungkin ladangnya luas sehingga batu dan pasir diambil dari situ. Nah, ini kan dari segi pencatatan, dari segi keuangan mereka memang tidak bayar gitu, tapi dari segi berapa nilai persediaannya, berapa nilai persediaan pasirnya, berapa nilai persediaan batunya, tentu harus dapat diukur nilainya. Berapa batu yang diambil dari ladang tadi, berapa pasir yang diambil dari ladang tadi untuk menghitung berapa persediaannya atau berapa seandainya nanti labanya kalau kita jual. Nah, gitu. Jadi semua kegiatan kegiatan ekonomi yang kita lakukan wajib kita catat nilainya dan harus kita ukur secara rupiahnya. Apakah persediaan tadi, batu dan pasir tadi yang diambil dari ladang tadi harus dapat kita ukur dalam bentuk rupiah atau dapat diukur dengan uang dan dicatat dalam pembukuan perusahaan. Kegiatan yang tidak dapat diukur dengan uang tidak dapat dicatat dalam pembukuan perusahaan. Jadi semuanya harus kita compare dengan rupiah. Lalu transaksi adalah kegiatan atau kondisi yang merubah, menambah, atau mengurangi aset, kewajiban, modal, pemilik, pendapatan, dan biaya perusahaan. Contoh, menjual barang dagang senilai 15.000. Kegiatan menjual barang adalah transaksi karena akan menambah aset dalam bentuk uang dan penjualan perusahaan, tetapi sekaligus juga akan terjadi pencatatan persediaan yang berkurang di sini. Nah, komponen dalam laporan keuangan disebut dengan akun, dan seluruh akun yang ada akan membentuk buku besar atau bahasa akuntansinya ledger. Transaksi dicatat dalam pembukuan dengan menggunakan akun. Nah, daftar seluruh akun yang ada di perusahaan disebut dengan kode akun. Ini contoh akun kas misalkan. Seandainya terjadi penambahan kas, maka penambahan kas diisi di posisi debit, saldo kasnya bertambah 400.000, dan seandainya terjadi pengurangan kas
dicatat di posisi kredit atau di sebelah kanan, dan saldonya pun berkurang dari 200.000, dari 400.000. Seandainya ada kreditnya 200.000, maka sisanya sama, yaitu 200.000. Nah, di sini sebelum saya lanjutkan, pencatatan ini penting, dan ini harus kalau bisa dipisah, dipisah. Tapi kalau misalkan nggak dipisah dalam satu pencatatan semua, ya nggak apa-apa, tapi perlu dipisah. Misalkan gini, buku kas adalah, atau pencatatan kas itu untuk mencatat uang masuk dan uang keluar. Lalu juga ada pencatatan tentang hutang dagang kalau seandainya kita membeli barang itu berhutang dari pemasok. Nah, di pemasok kita beli barang jenisnya ada 3 item atau 4 item, itu kita catat, dan kita catat hutangnya berapa, jatuh temponya berapa, biasanya itu kita catat. Lalu kita pisahkan lagi pencatatan untuk penjualan kredit atau piutang. Nah, itu kita catat tersendiri. Supaya apa tujuannya? Kita mengetahui piutang kita dengan orang lain itu berapa dan jatuh temponya kapan. Nah, ini penting untuk memisahkan catatan piutang, catatan hutang, catatan kas, catatan persediaan barang yang dijual, dan lain sebagainya. Itu pencatatan itu boleh variatif, artinya tergantung Bapak Ibu yang memudahkan mana, tapi yang penting itu dicatat dan dipisahkan. Nah, kalau kita nggak mencatat dan tidak memisahkan, kita tidak bisa mengetahui berapa posisi kas, piutang, hutang, dan lain sebagainya, maupun persediaan. Kalau ada lagi gaji karyawan, kita catatkan posisi gaji karyawan. Nah, ini beberapa akun perusahaan atau akun dalam pencatatan atau laporan keuangan atau pembukuan. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Isinya apa? Biasanya kas, perlengkapan, gedung kendaraan, piutang usaha, persediaan, dan rata-rata ini yang berada di posisi kiri atau debit, ya. Kas, perlengkapan, gedung kendaraan, piutang usaha, persediaan, lalu bisa dimasukkan lagi seandainya ada aktiva tidak berwujud, ya. Aktiva tidak berwujud itu contohnya misalkan sewa 5 tahun. Nah, itu aktiva tidak berwujud itu ditambahkan di posisi kiri, debit atau aset. Nah, di posisi kanan kewajiban adalah hutang kepada pihak di luar kita, atau di luar perusahaan, atau di luar diri pribadi. Contoh hutang dagang, hutang pajak, ya, hutang bank, dan hutang-hutang lainnya, ataupun kewajiban-kewajiban lainnya termasuk modal di dalamnya. Nah, makanya prinsip akuntansi itu aktiva atau aset atau harta adalah modal plus ditambah dengan kewajiban. Jadi harta sama dengan modal ditambah dengan kewajiban. Nah, modal pemilik adalah hak pemilik atas aset perusahaan. Sedangkan pendapatan adalah kenaikan modal pemilik yang berasal dari penjualan barang dan jasa dari perusahaan. Beban adalah penggunaan aset perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di sisi kiri, yang tadi adalah harta atau aktiva atau aset, itu di debit, dan sedangkan di sisi kanan itu kredit atau kewajiban atau modal, ya, di sisi kanan. Nah, ini rumusnya, aset sama dengan kewajiban ditambah dengan modal pemilik. Jadi kalau di neraca, aset itu berada di sebelah kiri, kewajiban plus modal itu berada di sebelah kanan. Nah, ini teori akuntansinya. Seandainya aset bertambah, dia akan di debit itu positif. Tapi kalau seandainya aset berkurang, maka di sisi asetnya itu negatif. Nah, sebaliknya kewajiban dan modal pemilik, ya, kewajiban dan modal, karena dia berada di sisi kredit, seandainya dia bertambah itu di posisi kredit. Tapi kalau misalkan dia berkurang itu di posisi debit, ya, kebalikan dari aset tadi. Kalau aset debit, bertambahnya di posisi debit, sedangkan kewajiban atau modal bertambahnya itu di posisi kredit, ya. Nah, kalau biaya bertambah itu di posisi debit, sedangkan pendapatan bertambahnya di posisi kredit, ya.
Nanti kita lihat nanti di terakhir ada Excel-nya, ada laporan keuangan, ada laba rugi, ada pencatatan ya, sorry, ada pencatatan, ada laba rugi, ada neraca, laporan arus kas, dan juga nanti ada laporan perubahan modal. Itu lebih detailnya nanti di situ. Ini sedikit saya sampaikan dulu tentang teorinya. Ya, setiap transaksi yang dicatat setidaknya memiliki sisi debit dan sisi kredit. Ini menurut akuntansi ya. Tapi kalau misalkan teman-teman yang baru belajar akuntansi tidak mengikuti akuntansi pun nggak masalah. Yang penting teman-teman mengetahui bahwa cara membacanya gimana gitu. Tapi secara baku memang kalau kita mau keluar, artinya itu keluar itu maksudnya laporan keuangan ini mau kita gunakan ke pihak luar, bisa pihak bank, pihak ketiga, atau bahkan pihak perpajakan. Nah itu akuntansinya tentu harus yang baku atau yang umum berdasarkan standar akuntansi keuangan itu. Nah, ini setiap transaksi yang dicatat setidaknya memiliki sisi debit dan sisi kredit ya. Jadi atas satu transaksi itu dicatat di dua tempat ya. Di sisi debit dan di sisi kredit ya. Jumlah sisi debit harus sama, selalu sama dengan sisi kredit. Begitu juga neraca. Sisi debit harus sama dengan sisi kredit. Jadi kalau misalkan ada tes akuntansi membuat neraca tidak seimbang antara debit dengan kreditnya, berarti itu sudah salah duluan gitu loh. Dia tidak melihat dulu isinya neracanya benar apa salah, tapi dilihat dari jumlah kiri dan kanannya tidak sama, itu sudah salah duluan gitu. Walaupun isinya salah. Nah, alur pencatatan transaksi harus diotorisasi. Yang pertama, yang kedua, transaksi itu terjadi, benar-benar terjadi dan ada dokumennya, disiapkan dokumennya. Jadi transaksi tanpa dokumen dalam aturan akuntansi tentu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, akan lebih baik semua transaksi itu ada dokumennya. Makanya kita juga harus mempersiapkan dokumen penyerahan barang, dokumen penjualan, minimal ada struknya gitulah. Kalau seandainya kita membeli di minimarket atau ya di tempat-tempat lainnya gitu. 4 dicatat di jurnal, dan yang kelima dipindahkan nanti ke buku besar ya. Nah, jurnal umum adalah sebuah daftar untuk mencatat transaksi perusahaan dari awal periode sampai dengan akhir periode. Ya, ini biasanya transaksi harian. Dan jurnal umum mencatat secara kronologis di mana transaksi yang pertama terjadi harus dicatat pula pertama dan begitu seterusnya. Artinya jurnal umum ini mencatat transaksi harian, mana yang terjadi terlebih dahulu itu yang dicatat lebih dahulu. Jadi tanggalnya, jamnya itu harus urut. Nah, itu jurnal umum ya. Nanti ada jurnal-jurnal yang lainnya yang saya sampaikan tadi, pencatatan khusus piutang, khusus kas, khusus hutang, persediaan dan sebagainya itu harus dicatat tersendiri. Ini jurnal umum. Nah, jurnal umum ini yang penting ada tanggal transaksinya, nama transaksinya apa, lalu posisi debit atau kreditnya. Ya, apa yang bertambah dan apa yang berkurang. Tentukan apakah aset, kewajiban, modal pemilik, pendapatan atau beban yang dipengaruhi oleh transaksi. Nah, ini apakah transaksi masuk transaksi kiri atau transaksi kanan? Ini bahasa sederhana saya, ini transaksi kiri apa transaksi kanan? Ini transaksinya debit apa transaksinya kredit? Ini transaksinya aktiva atau transaksinya kewajiban atau plus modal gitu. Nah, untuk setiap akun yang dipengaruhi oleh transaksi, tentukan apakah akun itu bertambah atau berkurang dengan adanya transaksi gitu. Nah, gunakan aturan mendebit dan kredit untuk membuat jurnal. Ini contoh. Transaksi pertama 1 Mei 2005, Pak Anton memulai usaha jasa angkutan bis dengan menyetorkan modal berupa uang tunai sebesar 1 miliar rupiah. Nah, 1 miliar rupiah. Nah, tadi di atas, di slide di atas, kita sampaikan bahwa ada aktiva, ada pasiva. Pasiva itu modal plus kewajiban. Nah, contoh seandainya Pak Anton menanamkan modal senilai 1 miliar ya, mohon maaf di sini saya kurangi supaya lebih memudahkan. Di sini harusnya 1 miliar tapi saya tampilkan di sini 1 juta. Nah, ketika ada modal masuk 1 miliar,
itu yang bertambah di sisi harta berarti kan posisinya kas ya. Kalau misalkan modalnya dalam bentuk uang, maka posisinya bertambah kas. Tapi kalau misalkan modal Pak Anton itu dalam bentuk aset berupa tanah dan bangunan, berarti di posisi hartanya yang bertambah bukan kasnya, tapi yang bertambah adalah hartanya dalam bentuk tanah dan bangunan, tapi tetap di posisi kiri atau di posisi debit. Dalam hari ini aktivanya bertambah 1 miliar, apakah itu kas, apakah itu dalam bentuk harta tanah dan bangunan. Lalu di posisi kreditnya, ingat tadi rumus di atas bahwa modal bertambah itu di posisi kredit atau di sisi kanan. Nah, maka pada pencatatan akuntansi, catatan jurnal, nanti lebih jelasnya nanti di neraca ya. Di neraca lebih paham memahami kenapa dia di kiri, kenapa dia di kanan. Ketika ada penambahan aktiva 1 miliar dalam bentuk kas, maka ada dicatat modal Pak Anton di sisi sebelah kanan. Karena tadi rumusnya adalah harta atau aktiva di sebelah kiri sama dengan modal ditambah dengan kewajiban. Jadi modal tambah kewajiban sama dengan aktiva. Artinya aktiva dengan debit dengan kredit itu kiri kanannya harus sama nilainya. 1 juta. Ini 1 juta, 1 miliar kas ya. Karena modalnya dalam bentuk kas. Lalu dicatat Pak Anton yang bertambah di sisi sebelah kanannya adalah modal. Kalau misalkan kita mau mencatat ada pinjaman uang dari bank 500 juta misalkan. Maka yang masuk itu adalah kas bertambah 500 juta di sisi sebelah kiri dan lalu bertambah ke kewajiban atau hutang di sebelah kanan dalam bentuk kredit gitu. Jadi kas bertambah 500 juta, hutang juga bertambah 500 juta. Nah, ini contoh jurnal umumnya, kas di sebelah debit, lalu kredit di modelnya Pak Anton sebesar 1 miliar. Mengapa perlu jurnal khusus? Transaksi-transaksi perusahaan secara umum dapat dibagi menjadi, nah tadi umum itu semua transaksi dari awal sampai akhir semuanya itu dicatat di baik jamnya, harinya, hari apa itu dicatat di jurnal umumnya. Ini yang saya catat, ini yang saya sampaikan tadi. Harus ada pencatatan khusus, dipisahkan transaksi penjualan, pembelian, penerimaan dan pengeluaran kas, yang lainnya transaksi lainnya piutang, bisa juga piutang, lalu hutang, lalu apalagi ya, transaksi-transaksi khusus yang dibutuhkan gitu, termasuk kalau misalkan gaji karyawan dan lain sebagainya, nah itu dicatat di pencatatan yang khusus, dibedakan dari yang lainnya atau yang disebut dengan akuntansi itu jurnal khusus. Nah, penggunaan jurnal khusus akan mempercepat proses pencatatan transaksi. Ini jenis-jenis jurnal penjualan barang dagang secara kredit, ada jurnal penerimaan kas dari berbagai sumber penerimaan, jurnal pembelian barang dengan baik secara tunai maupun kredit, dan jurnal pengeluaran kas, pembayaran kas untuk segala pengeluaran. Nah, ini contoh dari format buku kas ya, jadi format buku kas. Jadi kalau misalkan mau mencatat ya, kalau berdasarkan akuntansinya. Nah, ini buku penjualan kredit. Nah, artinya sama, harus ada yang di posisi debit dan harus ada yang di posisi kredit ya. Ini kartu piutang juga sama, ada keterangan di posisi debit dan ada keterangan di posisi kredit ya. Piutang itu harta. Jadi piutangnya itu di sebelah kiri atau debit. Jadi kalau misalkan kita menyerahkan barang kepada pihak lain, berarti piutang kita bertambah, yang berkurang adalah persediaannya. Nah, ini jurnal pembelian contohnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembukuan atau laporan keuangan. Laporan keuangan itu adalah penutup ya, penutup atau yang menggambarkan kondisi
per akhir tahun atau kondisi per tahun buku tertentu. Kalau yang umum biasanya kondisi tahun buku Januari sampai dengan Desember atau tahun buku kalender. Berarti kondisi per 31 Desember. Tapi juga ada tahun buku yang menggunakan Juli tahun 2022 misalkan, Juli 2022 sampai dengan Juni 2023. Berarti laporan keuangannya per 31 Juni 2023. Nah, tergantung tahun bukunya. Ada juga tahun buku yang menggunakan April 2022 sampai dengan 31 Maret 2023. Berarti laporan keuangannya per kondisi 31 Maret 2023. Apa saja yang perlu dibuat pada laporan keuangan? Itu mencantumkan tentang neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Kalau kita berdasarkan prinsip akuntansi atau standar akuntansi keuangan, maka laporan keuangan itu ya 5 ini. Neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Jadi kalau misalkan kita melihat ini audit ya, laporan audit dari kantor akuntan publik itu lima ini ada. Neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Tapi, nah dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau yang mengatur tentang perpajakan, laporan keuangan minimal, ya minimal itu harus ada neraca dan laporan laba rugi, itu minimal untuk dilaporkan di untuk laporan pajak. Tapi pada standar akuntansi keuangan yang berlaku atau berdasarkan PSAK-nya, neraca itu laporan keuangan itu ada 5. Neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Neraca menjelaskan nilai aset, kewajiban, dan modal. Jadi harus sama antara kiri dan kanan. Aset sama dengan kewajiban plus modal. Kondisi per 31 Desember. Nah, laporan laba rugi memberikan informasi tentang harga pokok penjualannya itu berapa. Nah, lalu juga ada beban atau laba atau rugi bersih. Apakah usaha ini laba atau rugi. Yang ketiga, laporan arus kas menjelaskan tentang jumlah penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan dalam satu periode beserta sumber-sumbernya. Ya, apakah arus kas itu dari modal, apakah dari modal atau dari hutang. Itu dijelaskan di laporan arus kas. Dan yang keempat, laporan perubahan modal menjelaskan tentang jumlah penerimaan dan pengeluaran atau perubahan posisi modal pemilik dalam satu periode. Misalkan awalnya modalnya cuma 500 juta, nggak ada, kita anggaplah di sini tidak ada hutang. Nah, tahun berikutnya atau 31 Desember tahun terakhir itu apakah ada penambahan laba ataukah rugi? Nah, kalau seandainya laba, berarti perubahan modalnya jadi berbeda. Dari modal 500 juta, misalkan labanya 200, berarti per 31 Desember itu labanya perubahan modalnya menjadi 700. 500-nya laba, 200-nya adalah laba yang ditahan, jadi 700. Sebaliknya, kalau misalkan laporan keuangannya atau laba ruginya itu adalah rugi, maka dari modal 500 juta, misalkan rugi 50, maka posisi perubahan modalnya turun dari 500 menjadi 450 juta. Dan yang terakhir, yang kelima, catatan atas laporan keuangan adalah menjelaskan tentang poin-poin dalam laporan keuangan yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dalam satu periode. Misalkan untuk posisi hutang, itu perlu dijelaskan bahwa hutang ini terdiri dari bla bla bla. Ada 3 bank atau ada 2 pemasok yang meminjamkan uang kepada perusahaan, atau bonus yang belum diberikan oleh pemasok yang menjanjikan bonus atas pembelian atau atas penjualan. Nah, ini persamaan akuntansi. Tadi saya sampaikan bahwa aset atau aktiva sama dengan kewajiban ditambah dengan modal pemilik. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, sedangkan hutang perusahaan berasal dari pihak ketiga. Nah, biasanya kalau perbankan dia lihatnya di sini. Aktiva perusahaannya berapa, lalu modalnya berapa, lalu omsetnya berapa gitu. Nah, ini contoh sederhana, contoh dari neraca salon
cantikan per 30 Juni 2025, berarti ini tahun bukunya Juli sampai dengan Juni. Nah, ini yang perlu diperhatikan bahwa antara kiri dan kanan itu harus sama nilainya. Kalau tidak sama nilainya, berarti laporan keuangan neraca ini udah salah duluan gitu. Kita tidak melihat apakah transaksi ini kas pelengkapan kewajiban hutang dagang ini benar atau tidak, tapi ketika melihat yang di bawah kiri dan kanan itu tidak sama jumlahnya, berarti di neraca ini sudah diragukan gitu kira-kira. Nah, aktiva ini yang dimiliki oleh salon ini ada kas dan perlengkapannya. Ada kasnya ada 47 juta, perlengkapannya ya mungkin kursi dan peralatan-peralatan salon. Sedangkan di posisi kewajibannya itu ada hutang dagang 1 juta, ya hutang dagang mungkin ada persediaan atau foto peralatan lainnya yang belum dibayar. Nah, modal pemilik ini modalnya pemilik salon ini ada 50 juta 150.000. Nah, ini secara sederhana, nanti yang lebih lengkap ada di Excel. Ini contoh laba rugi, pendapatan jasanya 2 juta, beban operasi, gaji, dan beban sewa gedung salonnya itu ada 1.750.000. Jadi laba bersih dia untuk di Juni sampai dengan 30 Juni 2005 itu ada 2005 itu ada laba bersihnya 250.000. Nah, ini contoh sederhana ya, Bapak Ibu, ini contoh sederhana sehingga kita bisa dapat mengetahui apakah kita menjalankan usaha itu rugi atau laba. Yang datang ke salon rame, tapi kita nggak tahu laba kita sebenarnya berapa. Nah, karena kita tidak memisahkan antara usaha dan pribadi. Jangan-jangan pribadi ini dari 250.000 kita sudah belanjakan untuk bulan Juni saja itu misalkan 350.000. Jadi usaha itu udah bukan mengambil dari keuntungan tapi udah rugi 100.000. Oke, mungkin itu dari segi teorinya. Kita lanjut ke Excel. Ya. Nah, ini bisa muncul? Bisa, Pak. Oke. Nah, ini yang sederhana dulu. Kita mulai dari pencatatan. Nah, pencatatan ini wajib bagi UMKM. Kalau pembukuan bikin laporan laba rugi itu nanti di akhir periode. Di akhir periode atau kondisi akhir tahun atau 31 Desember, umumnya 31 Desember. Itu nanti. Tapi yang paling penting dasarnya adalah ini dulu, pencatatan. Nah, minimal UMKM itu mencatat berapa pembelian barangnya per bulan. Lalu kemudian berapa offsetnya per bulan. Ini contoh usaha toko bahan bangunan. Nah, pencatatan dan pembelian dan penjualan tahun 2022 yang dilakukan oleh UD Bangun Terus pantang mundur. Nah, Januari omsetnya 84.500.000. Februari 91 juta. Artinya omsetnya kan nggak mungkin omset omset usaha itu tiap bulannya sama kan nggak mungkin ya. Tapi kalau misalkan itu omset yangnya sama, kecuali memang itu usahanya usaha yang bersifat kontrak gitu loh. Nah, itu bisa jadi omsetnya sama. Tapi kalau misalkan usaha yang real itu omsetnya nggak mungkin sama, bisa naik bisa turun. Ya, ini contohnya mungkin karena baru-baru berusaha di Januari omsetnya masih 84.500.000 atau pasca Covid ini. Toko bangunannya pasca Covid baru 84.500.000. Kemudian tiap bulannya naik ya. Lalu turun lagi di bulan Mei. Kemudian naik lagi. Nah, total semua dalam satu tahun yang sama itu omsetnya 1.545.796.000. Lalu pembelian barang toko bangunan tersebut di awal tahun baru buka usaha itu pembeliannya tinggi, 225.500.000, tapi laku cuma 84.500.000.
Nah, kemudian terus, nah di bulan Mei terjadi pembeliannya sangat tinggi ya, 199.456.000. Tapi omsetnya rendah, 98.502.000. Ini pembelian barang. Sedangkan di posisi kanan penjualannya. Nah, kalau wajib pajak yang memilih dikenakan pajak berdasarkan tarif UMKM atau berdasarkan PP 23 yang omsetnya di bawah 500 juta nggak kena pajak, tapi di atas 500 juta dia harus kena pajaknya, di atasnya. Nah, ini omset sampai dengan bulan Maret ini belum kena pajak ya, karena masih 311.514.000. Tapi di bulan April ya, 500 jutanya itu sudah terlampaui. Sampai dengan April itu omsetnya 548 juta. Jadi di April itu dia sudah harus membayar PPh dengan omset 48 juta, dia harus sudah bayar 0,5% ya, gitu seterusnya. Ya, nah, ini mengenai tentang pencatatan. Minimal pencatatan itu harus ada, itu penting. Maka wajib pajak UMKM atau wajib pajak yang sudah non UMKM lagi, itu pencatatan itu harus ada, penting. Tidak ada laporan keuangan, tidak ada laba rugi, tidak ada neraca tanpa adanya pencatatan, tanpa adanya pencatatan transaksi atau jurnal transaksi. Dan jurnal transaksi dan pencatatan transaksi juga tidak ada seharusnya tanpa adanya dokumen transaksi. Tanpa adanya dokumen transaksi. Ya. Jadi laporan keuangan itu hanya bentuk tampilan atau bentuk view dari orang-orang luar yang ingin mengetahui apakah perusahaan itu atau PT itu rugi atau dapat diukur. Ya, apakah dapat diukur dari usaha tersebut. Nah, kalau pencatatan sudah ada, kita lanjut bikin dulu yang namanya laporan laba rugi. Nah, ini penting. Laporan laba rugi tadi di pencatatan total omset 1 tahunnya adalah 1.545.796.000. Dan ingat, ini per 31 Desember. Kondisi per 31 Desember berarti seluruh penjualan, seluruh omsetnya dicatatkan di sini. Di laporan laba rugi ini. Di sini penjualannya sesuai dengan yang ini tadi, ya. Omsetnya 1.545.000. Kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualan barang yang terjual. Ya. Harga pokok penjualan barang yang terjual, bukan pembelian yang ini tadi. Bukan pembelian ini. Ini pembelian barang yang tersedia untuk dijual. Pembelian barang yang tersedia untuk dijual. Bukan berarti ini HPP-nya, bukan. HPP adalah harga pokok persediaan barang yang sudah terjual. Jadi kita jual barang misalkan 1.000 item, itu harga pokoknya 1.225.000. Tapi kita jualnya dengan ditambahkan dengan margin itu 1.545.796.000. Jadi HPP itu yang 1.225.000 itu bukanlah nilai pembelian, tapi nilai barang yang terjual. Nah, dari penjualan omset dikurangi HPP ini itulah disebut dengan laba kotor. Ini baru laba atas penjualan barang saja, belum dikurangi dengan biaya-biaya atau beban dari usaha kita. Nah, biaya usaha ini kemudian baru ditambahkan dengan biaya usaha. Contoh gaji karyawan, ada 2 karyawan misalkan, masing-masingnya per bulannya 1 juta. Berarti kalau 1 bulannya 2 juta kali 12 bulan, berarti biaya gajinya ada 24 juta. Kemudian ada alat tulis dan cetakan, beli bon, beli kwitansi dan lain sebagainya, pembayaran listrik, telepon dan air 9.650.000, transportasi umum. Karena ini adalah toko bangunan, maka harus punya mobil pengantaran barang sendiri dan harus juga mempersiapkan BBM-nya sendiri kalau kita memfasilitasi pelanggan dengan gratis mengantarkannya dengan radius misalkan 5 km. Lalu ada bunga bank.
45 juta karena toko bangunan ini melakukan pinjaman ke bank. Nanti di neraca akan saya sampaikan berapa pinjamannya di bank. Lalu ada biaya sewa. Kalau misalkan toko bangunan ini nyewa atau misalkan nyewa kendaraan dan sebagainya. Itu adalah termasuk biaya. Nah, penyusutan kendaraan. Nah, penyusutan kendaraan ini yang misalkan dia beli mobil pick up, lalu per tahunnya disusutkan ya, atau dibiayakan. Nilainya 6.391.000. Lalu ada administrasi umum lainnya sebesar 8.900.000. Nah, kadang-kadang usahawan atau UMKM itu lupa menganggap bahwa ini ada biaya. Jadi menganggap bahwa 320 juta ini udah untung duluan. Jadi biaya kebutuhan sehari-harinya sudah diambil dari 320. Padahal ini tetap harus dibiayakan gitu. Ini harus dikeluarkan. Padahal laba realnya itu bukan 320, tapi 320 dikurangi dengan 153 itu laba bersihnya 166.813.000. Nah, ini yang diperlukan oleh bank dan juga oleh Direktorat Jenderal Pajak. Berarti yang dikenakan pajak itu dari laba bersih 166 juta. Kalau seandainya kita memilih dikenakan pajak dari menggunakan pembukuan. Kalau menggunakan pembukuan berarti kan dikenakan pajaknya dari penghasilan. Nah, 166 juta inilah yang dikenakan PPh. Tapi karena ini adalah WP UMKM yang memilih dikenakan pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atau 0,5% dari omset. Nah, pajaknya jadi gini, wajib pajak dikenakan PPh final berdasarkan PP 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% dari penjualan. Dimulai dari penjualan di atas 500 juta. Jadi dari omset 1.545.796.000 yang tidak kena pajak itu 500 juta. Sedangkan yang kena pajak 1.045.796 dikalikan 0,5% itu dapat 5.228.980. Jadi laba setelah pajaknya adalah 166.813.000 dikurangi dengan pajak yang dibayarkan ke pemerintah. Laba setelah pajaknya adalah 161.584.020 rupiah. Nah, ini yang disebut dengan laporan laba rugi per 31 Desember 2022. Kemudian setelah laba rugi dibuat, kita membuat namanya neraca. Nah, di neraca per 31 Desember 2022. Ini ada posisi kiri yang kita sebut debit, di sisi kanan. Ingat tadi rumusnya adalah aktiva atau harta, ini yang sebelah kiri ini harta semua. Untuk kas, berarti uang di bank. Ya, uang yang ada di toko 15 juta, uang ada di bank 149, ini harta semua. Piutang usaha itu masuk harta, piutang usaha, penyisian piutang tak terdagih jika ada jumlah piutang, persediaan barang dagangan yang ada di toko itu juga harta. Jumlah persediaan 250, jadi jumlah aset lancar itu 420 juta. Nah, aset tidak lancarnya ini tanah tidak ada, bangunan tidak ada, bangunan kan sewa tadi ya. Nah, kendaraan 190 juta. Ini baru dibeli kendaraannya karena toko bangunan harus punya mobil pickup. Inventaris yang lain dan peralatan yang lain itu 63 juta. Mungkin rak, meja, kursi, komputer atau laptop atau printer dan sebagainya. Jadi jumlah aset tetapnya 253 juta. Nah, ini penyusutan. Jadi kalau misalkan aset ini digunakan tiap tahun, itu kan dia menyusut atau dibiayakan. Ya, ini akumulasinya atau penambahannya. Jadi aset lancar dikurangi dengan aset tidak lancar, jumlah total asetnya adalah 666.813.000. Dan kiri harus sama dengan kanan. Nah, tadi disampaikan di sini di informasi ini bahwa modalnya ada 200 juta ya. Toko UD Bangun Terus Pantang Mundur ini dimulai dari modal usaha 200 juta, tapi kemudian minjam uang di bank sebesar 300 juta. 300 juta ini bunganya saja ya, bukan pokok utang. Bunganya saja yang harus ditanggung itu sebesar 45 juta. Bunganya. Berarti sekitar
15% ya tarif bunga suku bunga banknya. 45 juta bunga bank itu dibiayakan karena kita bayar pokok plus modalnya ya kita bayarnya bunga banknya 45 juta. 300 juta pinjamannya, bunganya 45 juta di sini. Nah, tadi prinsipnya harta sama dengan modal plus kewajiban. Jadi ini ada modalnya 200 juta dan kewajibannya 300 juta. Berarti usaha ini dimulai dari modal 200 juta ditambah dengan utang bank 300 juta, berarti 500 juta. Nah, ini kewajiban jangka pendek kalau seandainya pajak yang 5.228 itu belum dibayar. Ya, ini hutang. Dia harus dimunculin di sisi debit sisi kredit di neraca. Lalu kalau seandainya ada hutang-hutang yang lain, hutang dengan pihak ketiga, hutang dagang yang belum dibayar, itu dimunculkan di sini, di sisi kanan. Nah, seandainya di sisi kiri ada penambahan harta lagi, misalkan beli bangunan, itu tambahkan di sini. Beli kendaraan lagi, itu bertambah di sini. Tapi kalau bangunan bertambah, itu bayarnya pakai apa? Nah, itu harus dimunculkan di sini. Apakah bayarnya pakai nambah hutang atau nambah modal? Sehingga kalau nambah modal di sini bertambah, ya hartanya pun juga bertambah. Sebaliknya jika berkurang, ya misalkan seandainya contoh ini ada uang di bank nih 149 mau dibayarkan untuk membayar pokok hutang. Berarti dari harta di sisi harta berkurang 149, dari sini juga berkurang 149. Jadi aset berkurang 149. Jadi misalnya aktiva sebelah kiri berkurang 149, di sini pun juga berkurang. Jadi di sini harus sama. Jadi kalau seandainya uang yang ada di bank itu digunakan untuk membayar hutang, nah artinya di sini berkurang, di sini juga berkurang. Jadi dua-duanya nilainya sama. Itulah prinsip dari akuntansi ya. Nah, prinsip neraca kiri dan kanan harus sama. Kemudian laporan arus kas ya, laporan arus kas. Nah, di sini yang saya sampaikan tadi di awal, usaha ini dimulai dari modal 200 juta plus minjam uang di bank sebesar 300 juta. Jadi saldo awal kas periode itu ada 500 juta. Kemudian ada penerimaan uang masuk dari penjualan. Penerimaan uang masuk dari penjualan selama 1 tahun itu 1.545.796.000. Jadi penerimaan kas di tahun 2022 itu modal, hutang ditambah dengan uang masuk dari penjualan. Jadi total uang penerimaan kas itu 2.045.796.000. Kemudian ada pengeluaran kas. Nah, pengeluaran kas itu pembelian barang dagangan total tadi 1.450 ya, yang terjadi di sini 1.450 ini. Ini uang yang keluar untuk pembelian barang selama tahun 2022. Nah, kemudian bayar gaji karyawan 24 juta, alat tulis 5.500.000, listrik, telepon dan air yang dibayar 9.650.000, transportasi umum 24.500.000, bunga bank yang dibayar 45 juta, biaya sewa 30 juta, biaya administrasi umum 8.900.000. Jumlah arus kas yang keluar itu 1.559.192.000. Apakah ada penerimaan dari aktivitas investasi, penjualan investasi jangka panjang atau penjualan aset tetap? Kalau ada ditambahkan di sini. Nah, kalau tidak ada ya kita kosongkan. Kemudian pengeluaran terhadap pembelian kendaraan 190 juta. Ya, tadi dia beli mobil pick up baru untuk pengantaran barang toko bangunan. Kemudian ada pembelian aset tetap peralatan lainnya sebesar 63 juta. Jadi pengeluaran uang untuk aktivitas investasi atau aset itu ada 253 juta. Total arus kas keluar 1.812.000. Jadi saldo kas di awal periode itu ada 500 juta ya. Ini saldo kas awal periode 500 juta, sedangkan saldo kas di akhir periode ada 233 ya, 233.604.000. Nah, ini uang kas yang ada di dari laporan arus kas dari UD bangun terus mundur ini. Terus maju pantang mundur, bangun terus pantang mundur. Dari mana Pak 500 juta? Ya, 500 juta itu kan di awal digunakan untuk nyewa toko, beli barang, lalu beli
beli mobil, peralatan, dan sebagainya. Nah, kira-kira dari saldo kas akhir periode ini 233 juta ini uangnya di mana? Nah, 233 ini adalah uangnya satu, ada di kas sama di bank. Ya. Jadi ada uangnya 164 juta, 164 juta 704 ribu. Uangnya dari sini, dari 233. Nah, kemudian dari 233 itu apalagi? Uangnya ada di mana? Gitu kan. Ada di termasuk juga laba yang ditahan, kemudian dikurangi dengan inventaris. Nah, jadi uang yang tersisa itu dari laba yang ditahan 233 ini uang kas operasional baik itu di toko maupun di bank, dan ditambahkan dengan sisanya adalah laba. Nah, kemudian ada laporan perubahan ekuitas. Ini isinya cuma modal aja. Modal namanya saja laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan modal. Nggak ada hutang di sini. Jadi tadinya laba modalnya itu 200 juta di awal tahun, 1 Januari 2022, lalu ditambahkan dengan laba tahun berjalan 161 ini dari sini, ya, laba setelah pajak. Laba bersih 166 dikurangi dengan pajak penghasilan, laba setelah pajak adalah 161.584.000. Nah, laporan ekuitas berarti modal 200 juta ditambah dengan laba bersih setelah pajak itu 161, berarti saldo akhir 31 Desember 2022 dari perubahan ekuitas itu adalah 361 juta. Dengan catatan pemilik usaha tidak melakukan pengambilan prive, tidak mengambil prive atau tidak mengambil labanya di tengah jalan atau di dalam tahun berjalan itu dia tidak mengambil labanya. Tapi kalau seandainya pun dia mengambil labanya dan digunakan untuk kebutuhan pribadi, ya boleh saja. Bolehkah perusahaan mengambil laba, pemilik perusahaan mengambil laba keuntungannya? Boleh. Nah, boleh, tapi di sini harus dicatat juga diambil sebagai prive. Sehingga dalam catatan akuntansi kita, dalam catatan laporan keuangannya, laba ini laba tahun berjalannya sudah diambil oleh pemilik perusahaan. Gitu. Misalkan pemilik perusahaan ini sudah mengambil 100 juta, ya berarti di sini jangan di state lagi 161, harusnya yang di state itu adalah 61 juta rupiah. Jadi laporan perubahan ekuitasnya di sini sisa 261 juta rupiah. Nah, inilah kira-kira yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha atau CV, PT ketika membuat yang namanya gambaran dari aktivitas usaha mereka, sehingga dapat ditampilkan atau dapat diukur apakah perusahaan itu untung, rugi, atau bahkan rasio-rasionya itu dapat diketahui oleh pihak lain. Perbankan rasio-rasio itu ada debt to equity ratio, ya, perbandingan antara hutang dengan modal, dan juga istilahnya ROI juga ada, return on investment. Seandainya kita menginvestasikan itu adalah 200 juta, berapa penghasilan yang akan kita dapatkan. Ternyata dari misalkan modalnya 200 juta dengan ditambahkan dengan pinjam uang di bank 300 juta, itu dalam 1 tahunnya bisa mendapatkan laba sebesar 161 juta rupiah, ya, 161. Ini kalau misalkan kita belajar rasio ROI, nah 161 dibagi 200, itu ROI-nya berarti 80% dari modal. ROI-nya itu per tahun. Jadi ROI-nya aja 80% dari modal per tahun. Nah, berarti kan boleh kita bilang bahwa bisnis ini menguntungkan. Nah, dari rasio itu juga pihak ketiga, baik perbankan dan lain sebagainya, juga bisa mengetahui dari ROI-nya. Misalkan ternyata labanya ini cuma 40 juta misalkan. Seandainya laba ditahan, laba setelah pajak itu atau laba ditahan itu misalnya hanya 40 juta. Modal yang dikeluarkan 200 juta, tapi labanya hanya mampu mendapatkan 40 juta dibagi 200 Malam berarti dah.
berarti ROI-nya hanya 20% Lagi dari kok. berarti 20% dari modal. Nah, ini perbankan juga bisa melihat dari sini. Kalau laba ROI-nya itu hanya 20% dari modal, nah kira-kira bank sanggup meminjamkan berapa ya, atau bahkan tidak sanggup sama sekali gitu lihat dari ROI-nya itu. Nah, itu perbankan biasanya lihat dari situ. ROI-nya atau ROI-nya itu bisa kan 150% dari modal ya. Ketika ROI-nya 150% dari modal, ini menguntungkan bisnis ini, nggak apa-apa, boleh kita pinjamkan uang karena kemampuan bayarnya tinggi dari segi keuntungannya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan.